kembali lagi beribadah online sekolah minggu GKT Citraraya. Nah, siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semuanya, kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKT Citraraya. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali lagi untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan, serta kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dari terbitnya matahari, hanya nama Tuhan saja yang kita puji. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini yuk. Dengan bangkit berdiri ya, kita mau nyanyiin semangat, ayo pagi ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita sama-sama memuji yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, dari terbitnya matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan yang patut kita puji. Ya, matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, untuk kembali kita mau melanjutkan ibadah kita mau sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan kita mau sama-sama berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Kami dapat Engkau berikan kembali kesempatan, kami dapat beribadah kembali. Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Tuhan, pakai ibadah ini Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini Tuhan hanya untuk kembali memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami juga mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini
kita juga mau sama-sama kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, lebih semangat lagi. Yuk kita, karena apa? Karena hati kita dipenuhi dengan nyanyian. Hati kita mau meluapkan puji-pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Yo, mari kita sama-sama lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu ini. Karena apa? Karena hati kita dipenuhi dengan puji-pujian, hati kita dipenuhi dengan nyanyi-nyanyian. Kita mau menyanyi untuk siapa? Hanya untuk Tuhan Yesus Raja kita. Yo, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Dialah Raja, dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Iya, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu siapa lagi yang dari yang kita sudah omongin dari bulan lalu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Terus habis itu apa? Yesus adalah seorang manusia yang tidak berdosa. Peter. Setelah itu Yesus adalah juru selamat kita semua. Dia adalah guru yang sangat ciamik, dan Dia adalah penebus dosa kita. Nah, di minggu yang lalu kita juga sudah belajar. Kita sudah belajar yang namanya iman. Imannya tapi nggak menyelamatkan ya, yang minggu lalu ya. Iya, iman apa? Iman yang hanya di mulut saja. Nah, iman yang hanya di mulut saja. Cuma apa? Cuma ngomong tok. Cuma ikut-ikutan tok lah. Iya. Nah, sudah seminggu nih. Apakah kalian masih berdoa cuma hanya untuk ikut-ikutan dan disuruh mama? Sudah enggak ya? Ada sudah enggak? Ada yang masih iya nih. Wah, kalau masih iya nggak boleh loh ya. Harus cepat-cepat berubah nih ya. Karena apa? Karena iman itu tidak menyelamatkan kalian. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sebuah iman lagi. Iman kepada Tuhan Yesus, tapi yang cuma di pikiran saja. Gimana? Maksudnya gimana nih? Oke, saya mau tanya dulu nih sebelum kita lagi bisa. Kalian kenal nggak sama orang ini? Kenal nggak? Oh, kenal pasti dong. Kalau nggak kenal, bukan rakyat Indonesia kita. Nah, kalian kenal sama Bapak satu ini kan ya? Namanya Bapak siapa? Bapak Jokowi. Pinter. Dia seorang apa? Dia seorang presiden, bener lah. Dia seorang presiden. Iya, Presiden Republik Indonesia, gitu kan ya?
Nah, kalau yang ini, jangan sampai nggak kenal nih. Jangan sampai nggak tahu nih siapa nih. Tahu ya? Tahu loh, Tuhan Yesus. Gambarnya foto Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalian tahu kan jadi siapa tuh Bapak Jokowi? Dia seorang Presiden Republik Indonesia sekarang, gitu kan ya. Nah, tahu, tapi kalian kenal nggak sih sama Pak Jokowi? Kalian pernah tahu nggak ngobrol sama Pak Jokowi gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah ngobrol sama Pak Jokowi ya? Nah, sama halnya dengan iman yang hanya di pikiran saja. Itu kalian cuma tahu. Oh, Yesus, tahu loh Yesus itu. Dia sudah menyembuhkan orang sakit banyak kali. Dia sudah membuat mujizat banyak kali, ya kan? Terus dia juga membangkitkan orang mati loh, itu keren loh. Nah, tahu loh, baca Alkitab tahu. Apakah tapi kalian percaya bahwa Tuhan juga bisa melakukan mujizat untuk hidup kalian? Maksud sih lah, gak berasa lah. Nah, itu iman. Contoh iman yang hanya di pikiran saja. Kalian tahu semuanya bahwa Tuhan itu dapat melakukan mujizat yang sangat besar, tapi kalian cuma tahu. Ada satu ayat nih ya. Langsung coba nih ya Bapaknya. Di Yakobus 2 ayat 19. Di Yakobus 2 ayat 19 berbunyi apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Ya, Tuhan Yesus ya, jadi itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setannya juga percaya tuh bahwa ada satu Tuhan juga. Sama dong ya. Jadi apa bedanya dong ya? Nah, pertanyaannya adalah, kalian mau sama seperti setan-setan itu dan mereka cuma takut? Atau kalian sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan itu juga dapat mengubah hidup kalian? Tuhan itu mau dekat sama kalian. Karena apa? Karena kita anak-anaknya. Gitu kan ya? Karena kita anak-anaknya. Nah, sama seperti kita sama papa mama kita. Kita kenal siapa papa mama kita. Kita tahu papa mama kita. Kita tahu kesukaannya dia apa. Kalau marah gimana. Kalau saya melakukan gini nih ya, ini papa pasti marah nih. Gitu. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Apakah kalian tahu gimana Tuhan mau menyayangi kalian? Apakah kalian tahu kalau kalian melakukan sesuatu yang salah, itu Tuhan bisa marah juga? Gitu. Nah, terus gimana ya Los ya? Nah, yuk kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama mau berubah. Berubah apa? Berubah untuk dapat mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Untuk dapat berhubungan pribadi kembali dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan berdoa. Bercerita kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan apa yang kita mau. Seperti kita sama papa mama, sama halnya. Kita kenal papa mama kita. Kita nggak hanya tahu, oh itu papaku, ya wis, nggak gitu kan ya. Sama seperti Pak Jokowi. Oh kita cuma tahu, oh itu Pak Jokowi, seorang Presiden Republik Indonesia sekarang gitu. Tapi kita nggak tahu, kita nggak kenal dia, apa yang dia suka. Kita nggak tahu apa yang dia suka kan, ya kan? Kalau kita melakukan ini dia marah gitu, apa iya nggak ya gitu, nggak kenal itu namanya. Nah, kalau cuma iman yang hanya di pikiran saja, kita hanya tahu, itu iman tidak dapat menyelamatkan kita juga, teman-teman. Nah, gimana dong ya? Udah 2 kali nih, iman mulut saja nggak menyelamatkan. Terus sekarang kita udah kasih tahu ada satu iman juga yang kayak kunci ya, kita sama-sama kayak kunci gitu. Iman yang hanya di pikiran saja juga nggak menyelamatkan. Nah, terus iman yang menyelamatkan gimana ya Los ya? Kayak gitu.
iman yang, apakah masih ada iman yang nggak menyelamatkan lagi gitu loh. Nah, penasaran? Kalau penasaran dan masih pingin tahu, kita mau belajar sama-sama lagi, kita mau bahas lagi di minggu depan. Iman yang gimana lagi loh, yang bisa nggak menyelamatkan kita? Atau imannya gimana sih loh, yang bisa menyelamatkan kita? Nah, kita cari tahu di minggu depan loh ya. Jangan sampai ketinggalan, di minggu depan kita masih tetap belajar kembali bersama-sama di ibadah sekolah minggu GKT Citra Raya. Nah, lo sudah kasih tahu sampai di sini nih, untuk iman yang tidak menyelamatkan hanya di pikiran saja. Cuma tahu, tapi tidak percaya dan tidak mau mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kalian juga diberikan kesempatan untuk dapat kembali memberikan persembahan kalian. Gimana loh caranya? Udah lupa. Oke deh, kalau masih lupa, langsung kasih tahu. Kalian bisa meminta tolong papa atau mama kalian atau orang tua kalian untuk dapat mentransferkan persembahan kalian di nomor rekening di bawah ini. Oke? Nah, ibadah hari ini sampai di sini ya, teman-teman. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Nah, waktunya untuk apa nih? Waktunya untuk kita sudah selesai. Kita mau menutup ibadah pada hari ini dengan melipat tangan kita, menutup mata kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan hari ini kami dapat kembali beribadah. Kami dapat belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mengetahui Tuhan bahwa ada satu iman lagi Tuhan yang tidak dapat menyelamatkan kita, yaitu hanya iman yang di kepala saja. Kita tahu tapi kita tidak mau melakukan dan kita tidak mau mengenal siapa Engkau. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami dapat kembali lagi minggu depan, untuk kami dapat bersama-sama kembali belajar bersama-sama di ibadah sekolah minggu ini. Dan pada saat kesempatan hari ini Tuhan, kami sudah selesai. Tuhan bantu kami untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan pada satu hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini ibadah kita. Happy Sunday and see you next week. Anak-anak, kita telah selesai memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tetapi dilakukan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.